Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini di Masjid Al-Firdaus yang yang insyaallah dipenuhi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa salat maghrib secara berjamaah lalu dilanjutkan sama-sama mengkaji tentang hukum Islam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tentang hukum haji dan umrah, manasikul haji wal umrah. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini para jamaah dari seluruh dunia sudah berkumpul di Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan manasikul haji wal umrah. Yang sebagaimana untuk yang berhaji tamattu', ya, haji tamattu' itu adalah haji yang double, jadi haji sekaligus umrah. Biasanya datang duluan, lalu mereka akan melaksanakan umrah, lalu keluar lagi ke miqat, keluar lagi untuk memperbaharui niat mereka untuk berhaji. Nah, ini namanya haji tamattu', haji sempurna. Dan ada lagi yang disebut dengan haji fard, haji ain ya. Ifrad, haji ifrad ya. Alhamdulillah ana sudah berhaji tapi haji yang ifrad ya. Haji ifrad itu berhaji cuman karena memang sepertinya kurang tepat ya. Karena mungkin beberapa kita banyak yang masih belum haji juga. Jadi pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas tentang fadhail atau keutamaan bagi yang berhaji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kaum muslimin atau para jamaah sekalian terlebih khusus untuk berhaji. Allah berikan kesempatan, Allah berikan rezeki sebagaimana hukum haji ini menjadi wajib ketika terpenuhi dua syarat ya, az-zad war rahilah. Ketika ada kendaraan yang mampu dia bayar dan ada uang atau uang saku yang dia pakai untuk bisa memenuhi kebutuhan dia. Maka ketika hal tersebut sudah memenuhi syarat, maka hukum tersebut menjadi wajib. Ya. Pertama adalah ketika dia mampu membayar pesawat ya. Kalau sekarang pesawat, kalau zaman dulu orang berhaji menggunakan keledai, ada yang menggunakan unta, ada yang menggunakan kuda, ya, ada yang menggunakan kalau dulu zaman Khilafah Utsmaniyah menggunakan kereta. Dari Turki ke Saudi menggunakan kereta. Sekarang keretanya udah nggak berjalan lagi. Dan ketika dia mampu membayar tumpangan tersebut dan punya harta lebih untuk bisa dijadikan uang saku, maka telah menjadi wajib bagi dia untuk melaksanakan haji. Al-hajju ruknun azimun min arkanil Islam. Tentu saja haji itu adalah rukun Islam yang Allah wajibkan bagi setiap muslim yang mampu atau yang bisa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, dan Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu saja. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur terhadap kewajiban tersebut, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari segala atas segala makhluknya. Dan manusia itu haji sejak kapan ya? Manusia itu berhaji sejak yahujjuna bil haji munzu raf'a Ibrahim al-qawa'id minal bait. Jadi manusia itu mulai berhaji itu semenjak Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Semenjak saat itu manusia mulai berhaji. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada Makkah atau diutus di muka bumi ini, para kaum Quraisy sudah berhaji. Ya, sebagaimana kalau kita dengar surat Al-Fil yang di sana disebutkan bahwasanya Habasyah dari Romawi cabang Yaman waktu itu ingin menyerang Ka'bah. Karena apa? Karena ramai terus, sedangkan dia membuat kuil yang terbuat dari emas yang berada di Yaman waktu itu sepi, padahal dia buat dari emas. Kenapa yang di Mekkah Ka'bah cuman bentuk kotak seperti itu, ramai didatangi oleh manusia, sehingga dia iri dan dia mengirimkan bala pasukannya dengan beserta gajah, pasukan gajah, dan Allah binasakan mereka sebelum mereka masuk ke tanah haram. Ada yang disebut dengan tanah haram dan Masjidil Haram. Tanah haram dan Masjidil Haram. Tanah haram itu adalah wilayah haram. Di sana banyak, kenapa dinamakan haram? Karena banyak keharaman-keharaman yang berlaku di tempat itu. Salah satu di antaranya adalah kita tentu dilarang untuk as-sayd, berburu, nembak burung, berburu kelinci, nembak apapun ya, tidak boleh di sana. Dan juga di sana juga tidak boleh mengambil sesuatu yang jatuh. Ya, misalnya kita lagi di tanah haram, lalu ada jatuh 100 real gitu ya. Kalau uang sana real. Wih, ada 100 real. Enggak boleh kita pindahkan, enggak boleh kita ambil. Beberapa kecil dari pendapat ulama menyebutkan boleh kita ambil, tapi dengan syarat kita merasa orang yang paling amanah di dunia ini. Ketika kita merasakan bahwasanya kita orang paling amanah di dunia ini, insya Allah amanah, anak cari orangnya yang punya uang ini, tafadhol diambil. Tapi ini adalah sebagian kecil pendapat para ulama. Dan batas haram sendiri siapa yang membuat? Ini khilaf para ulama. Ada ulama menyebutkan yang membuat batas ini adalah para malaikat. Jadi para malaikatlah yang membuat batas-batas tanah haram, dalam tanah haram ini. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya membuat garis ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sudah dibuat zaman dulu, lalu Umar bin Khattab mulai mencari tapak tilas lagi, mulai dibuka kembali sejarah tersebut dan lihat batasnya. Dan ada juga disebutkan oleh khalifah atau beberapa khulafa pada masa terdahulu. Taib. Dan apa saja keutamaan kita ketika sudah berhaji tentu sangatlah banyak dan sangatlah luar biasa. Ya, nanti kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah haji itu adalah amalan yang paling afdal dan paling mulia. Lalu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ayil amal afdal, ditanya oleh seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayil amal afdal, amalan apa yang paling mulia di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat tersebut kembali bertanya, summa maza, lalu apa wahai Rasulullah?
Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya kembali, "Tsumma madza?" Lalu apa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hajjun mabrur." Haji yang mabrur. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad. Lalu keutamaan yang kedua, haji ini al-hajju ya'dilul jihad. Haji itu setara dengan jihad di jalan Allah. Memang se-VIP-VIP-nya kita berhaji pasti merasakan kesulitan. Pasti banyak godaan, umpatan, tergoda. Alhamdulillah waktu itu ana berhaji dengan pembiayaan dari kerajaan. Dan beberapa keistimewaan diantaranya kita waktu itu dapat kemah dari khusus ya di Muzdalifah. Berangkat dari Riyadh sekitar 2 jam menggunakan pesawat, sudah menggunakan baju ihram. Ya, baju ihram itu putih yang kalau kita lihat di TV putih. Sudah menggunakan ihram dari Riyadh dan berangkat sampai kepada Jeddah. Di Jeddah ditunggu oleh bus. Waktu itu ada sekitar jamaah 25 orang. Berbeda-beda negaranya, ada dari Rusia, ada dari Tajikistan, ada dari Malaysia, ada dari Kosovo, ada yang dari Amerika, bahkan ada yang dari Belanda. Pas kita berangkat, alhamdulillah banyak fasilitas-fasilitas. Cuman masya Allah, tetap kita mendapatkan banyak ujian. Pertama baru datang itu sudah ini. Waktu itu kita harus berjalan jauh karena bisnya qadarullah terhempas karena jamaahnya begitu ribuan ya. Jadi kita harus jalan dan itu kita harus jalan jauh sekali. Subhanallah, di situ hati itu memang ya, haji yang mabrur adalah haji yang dimana tidak ada kata umpatan keluar dari mulut. Sekeras apapun masalah itu tidak boleh yang namanya mengumpat. Bahkan berdebat pun tidak boleh. Jangan anak tahan. Ya, anak redam. Tidak hanya di umroh, tidak hanya di haji, bahkan di umroh pun kita akan diuji banyak hal. Salah satunya waktu itu ada satu kejadian ya di bandara. Ada jamaah umroh datang dari Indonesia, rame-rame waktu itu karena jamaah ya menggunakan seragam ya. Terus ada yang nendang kursi bandara di Madinah. Karena terus terang ya, bandara di Saudi itu tidak sebagus bandara yang di Indonesia. Bandara yang di Soekarno-Hatta, bandara yang di Yogyakarta ini luar biasa ya. Bagus dan tertata rapi, dan dia nendang sambil bilang gini, "Mana uang kerajaan kok bandara kayak terminal gini?" Dia nendang, waktu itu bentuk kursinya itu seperti ya, kursi warteg gimana ya. Dia nendang ya, dia ngumpat di situ. Subhanallah. Dan banyak hal-hal dia keluhkan ya. Memang dia ngeluh, kok begini ya Islam, kok begini ya, kok begini. Banyak dia akan bertanya. Itu kita tutup semua ya. Insya Allah kalau misalnya kita diberikan umrah ya, atau haji suatu saat ya, satu kunci di sana kita harus menjaga hati kita dengan baik. Tujuan kita di sana itu bukan untuk wisata, bukan untuk memperhatikan sesuatu, tapi betul-betul untuk ibadah. Makanya haji secara bahasa itu apa? Haji secara bahasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-qasdu, bertujuan. Jadi orang yang betul-betul memiliki tujuan yang murni untuk Allah, ikhlas untuk Allah, maka itu disebut dengan haji yang mabrur. Ya, maka kriteria haji yang dimana diampuni Allah dosanya seperti dia terlahir kembali ya bukan haji saja. Haji ya secara fisik, secara titel ya mungkin haji, tapi secara haji di mata Islam yang menghapuskan dosa dia, itulah haji yang mabrur. Seolah-olah dia terlahir kembali di dunia ini. Ya, haji yang mabrur. Nanti kita akan sebutkan di selanjutnya
jikalau amalan ibadah sehari-hari kita yang dimana dia itu menyerupai haji. Jadi ada yang suatu amalan yang dia itu adalah menyerupai haji. Nanti kita akan sebutkan di akhir insyaallah biar penasaran nih. Lalu yang ketiga, ya, sebagaimana ini adalah hadis daripada Rasulullah SAW menyebutkan, haji yang mabrur tidak ada ganjaran bagi dia kecuali surga. Jadi Rasulullah SAW menjamin ketika haji dia mabrur, dia dipastikan mendapatkan tiket menuju surga. Ini bukan janji para ulama atau bukan janji istiqra atau dalil qiyas atau pendapat. Ini hadis langsung dari Rasulullah SAW. Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Abu Hurairah menyebutkan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq rajaha kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa berhaji dan dalam hajinya tidak pernah mengumpat dan tidak melakukan kefasikan, maka dia itu seolah-olah terlahir seperti dia itu terlahir daripada rahim ibunya. Lalu selanjutnya wa inda Muslim, dari lafaz Muslim berbeda, ya. Man hajja falam yarfuth walam yasfuq ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Afwan, Tirmidzi menyebutkan barang siapa yang berhaji dan dia tidak mengumpat dan tidak melakukan kefasikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Ya. Lalu yang kelima, ya. Ini bukan haji saja tapi umrah, masuk ke dalam umrah. Ya. Al-iktsaru minal haji wal umrah yanfiyanil faqr. Beliau ini sekitar sudah berumur 45 ke atas, sudah sempat menjadi kepala sekolah. Waktu itu ingin membangun masjid di Indonesia dan kita narah hubungkan ke beberapa ikhwah, dibangunkan di satu tempat, dan akhirnya kita kenal dan akrab untuk banyak inilah, beliau banyak ngundang anak di acara-acara termasuk di buka bersama. Dan suatu saat waktu corona kemarin Ana dapat tiket keluar dari kampus untuk pulang ke Indonesia waktu semester 7. Dan waktu itu lagi corona lagi lagi tinggi-tingginya, lagi luar biasa tingginya. Indonesia buka tutup waktu itu ke Saudi. Buka tutup. Wah, yang disalahin waktu itu di berita Jokowi ya banyak ya. Akhirnya Ana bimbang, udah semester 6 atau 7. Bimbang kenapa? Karena ini udah semester akhir, pulang tutup, masalah, nanti gak bisa balik ke Saudi. Padahal udah kayak ibaratnya kita batalin puasa jam 5 sore. Belum aja dapat buka puasa wis batalin dulu jam 5, padahal udah berdarah-darah kita untuk dapatin kuliah di situ gitu kan. Berdarah-darah dan lain sebagainya. Akhirnya Ana konsultasikan langsung kepada Ibu, Umi, ini saya dapat tiket dari Saudi, dapat jangka waktu sekian, pesawatnya berangkat jam segini, tanggal segini, dan ini masih buka tutup Indonesia Saudi. Umi bilang, sebentar, tanya dulu ke Abi. Kata Abi, nak jangan pulang dulu, biar di sana aja. Di sini lagi keadaan genting. Ana waktu itu berdua sama temen orang Makassar. Jadi kita orang Indonesia berdua, yang lainnya sudah di Indonesia. Teman Ana Makassar nih pulang kan, dia mana ya, pulang atau enggak, bingung dia, karena kita yang tadinya di asrama itu ada sekitar 200 orang, 250, tinggal berempat. Ana orang Afghanistan ini benar-benar karena Taliban waktu itu, jadi benar-benar nggak bisa, ke boykot. Ada orang Afrika karena pesawat nggak ada yang ke sana, karena negara miskin banget, dia harus urus ke KBRI. Kayak ini ya, di negaranya ini nggak
nggak ada kedutaan. Jadi pesawat nggak bisa mengakses ke daerah dia waktu itu. Akhirnya dia nggak pulang bareng kita temenin di asrama. Makassar ini pulang nggak? Pulang kata dia. Ente bener pulang? Pulang kata dia. Pengen pulang, ya udah pulang aja. Kan dia soalnya udah lama juga. Waktu kita ke bandara, anak anterin ke bandara waktu itu. Anak nitip oleh-oleh lah ke keluarga, biar keluarga ngerasain kepulangan anak walaupun hanya sekedar oleh-oleh kecil. Oleh-oleh kecil. Pas kita ke bandara, qadarullah syekh yang nemenin anak ini mau mengantarkan kita ke bandara. Kita bertiga pakai mobil beliau. Sampai kita diantarkan, pulang kita dari bandara, salam-salaman dan sebagainya. Tiba-tiba syekh ini mengatakan, besok pagi siap-siapkan barang, kita ke Mekah. Besok pagi siapkan semua barang-barangmu, celana apa semua segala macam, kita akan ke Mekah. Masya Allah, pakai mobil kita pakai ke Mekah. Jadi ketika kita nurut sama orang tua, ini baru anak merasakan ya keajaiban ketika kita menurut sama orang tua gitu. Banyak hal-hal yang kita dapatkan ya. Masya Allah, alhamdulillah, karena kita pergi ke Mekah di esokan harinya. Dan ini mepet-mepet waktu haji ya. Mepet-mepet waktu haji. Kita berangkat dan di situ dia banyak cerita. Ternyata orang Saudi, di beliau ini berhaji ya sudah lebih dari 7 kali. Jadi haji lagi. Dan dia itu selalu, kita kalau di Arab Saudi itu sebelum haji biasanya ada point center. Jadi sebulan sebelum haji itu tentara, polisi sudah batas haram itu sudah dijaga sama polisi sama tentara. Jadi yang boleh haji itu adalah orang-orang yang punya tasrih. Tasrih itu kayak misalnya kartu khusus berhaji. Bahkan orang Saudi pun tidak bebas untuk berhaji. Ya, tidak bebas untuk sampai-sampai keluarga dia itu beli apartemen di Mekah. Jadi untuk siap-siap ketika nanti sebelum ada point center itu dia udah nginep duluan di Mekah. Ya, memang orang fulus ya, orang ghani, orang kaya gitu. Di situ kita ya pas berangkat ke sana ya umroh bersama beliau di Mekah. Beliau bercerita di jalan tuh di salah satu pengajian dengan masyayikh. Syekhnya ini bercerita tentang waktu itu pengajiannya berada di Qasim. Qasim ini sekitar 5 jam dari Mekah, 6 jam dari Mekah. Ada sebuah pengajian menyebutkan tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram, yang dimana dilipat gandakan 10.000 ya. 10.000. Jadi satu kali sholat kita di masjid biasa 100.000 afwan. 10.000 kalau di Madinah ya. Di Madinah 1.000. 100.000 ya afwan. Aku tukarin ya 100.000. Lalu kata syekhnya 100.000 di Makkah ini seperti kita sholat 53 tahun tanpa henti. Jadi 53 tahun sholat tanpa berhenti. Jadi sholat, jadi gak ada tidur, gak ada makan, sholat terus. Beberapa jamaah itu langsung selesai pengajian, keluar, bukan pulang ke rumah. Mau kemana? Langsung kepengen ke Mekah. Jadi langsung ingin ke Mekah. Jadi karena semangatnya mereka ingin mendapatkan pahala tersebut, bayangkan 53 tahun sekian, itu sholat tidak berhenti, dilakukan cuma sekali sholat saja. Ya. Ini agak sedikit penyemangat ya, biar kita ya uang tersebut tidak ditabung hanya untuk hal-hal yang bisa jadi mungkin ditambahkan prioritasnya untuk umroh dan berhaji. Ya, umroh dan berhaji. Taib, yang selanjutnya adalah yang keenam, haji itu adalah wafid 'ala Allah. Haji itu adalah utusan atau delegasinya Allah. Jadi tatkala seseorang mendapatkan tiket untuk bisa berhaji, ya sesungguhnya dia itu adalah sebagai utusannya Allah. Ya. Yang dimana Allah akan muliakan dia di akhirat nanti. Ya. Allah akan muliakan dia di akhirat nanti. Ya.
Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang yang ikut perang di jalan Allah dan orang yang berhaji dan orang yang pergi umrah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Ya, utusan itu tentu saja yang namanya utusan secara lafadz yang makna kita pahami adalah orang-orang yang terpilih. Ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk datang ke Makkatul Mukarramah. Da'ahum fa'ajabuhu. Ya. Mereka ketika berdoa Allah akan pasti kabulkan doa tersebut. Wa sa'aluhu fa'tahum, dan ketika mereka minta pasti akan diberi. Ya. Tentu doa tersebut ya imma akan dikabulkan di dunia maupun di akhirat. Dan qadarullah ya, alhamdulillah ana menjadi saksi terhadap doa di Makkah. Ada beberapa doa ana sampaikan betul terjadi, alhamdulillah ya. Waktu itu doa yang terkabul adalah doa ana minta anak nggih. Qadarullah ana menikah di umur 21 atau 22 dan waktu itu nunggu punya anak sekitar 3 tahun, belum punya anak gitu. Waktu itu istri tidak bisa ana bawa ke Saudi karena ada biaya jaminan dari kampus minta uang sekian, sekitar 50 juta untuk sebagai jaminan kalau ini kenapa-napa istrimu nanti kita bisa ini gitu ya, biar nggak ada kasus apa sakit apa gitu ya. Kayak ibarat kata uang jaminan ya. Ana waktu itu nggak ada 50. Salah satu doa yang terkabul. Ada teman ana juga ya, dia membawa ibunya umroh. Ibunya ini kena penyakit ya, kakinya itu bengkak besar ya. Dokter itu nggak tahu ini penyakit apa ini. Minta dokter untuk udah diangkat aja atau dibersihkan aja dagingnya kata dokter. Tapi ibu ini bilang nggak usah lah, biarin aja, ini masih bisa jalan. Lumayan bengkak besar gitu. Dibawalah waktu itu ada kesempatan untuk umroh ibunya oleh seorang teman anak ini. Berangkat umroh mereka. Kalau umroh semangat dia. Waktu itu dimintakan kursi roda. Jadi kita nanti kalau misalnya yang sakit kakinya itu bisa pakai kursi roda, bayar orang atau ada kerabat anak kita mau dorongin lantai 2, muterin di sana. Dia bilang nggak usah, ibu pengen tawaf di sini nih jalan kaki aja, nggak mau didorong-dorong. Gitu. Subhanallah, di hari dia tawaf, dia ngelilingin Ka'bah, dia seperti merasa seger kata dia, seger. Dan dia jalan, kakinya kempes. Kakinya yang luka itu, kakinya yang membengkak itu kempes. Ya. Banyak memang hajat-hajat kita terkabul tatkala kita berumrah atau berhaji ya. Karena ini bukan yang menjamin langsung Rasulullah SAW. Hadis yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Jadi bukan mengada-ada atau bukan pendapat ulama, ya, bukan suatu perbedaan pendapat, tapi memang yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa umrah, diberikan rizki, diberikan umur untuk haji, untuk berhaji, ya, untuk umrah, ya, sering-sering haji dan sering-sering umrah, ya. Karena banyak orang yang salah persepsi ya, umrah haji itu membuat kita ya, butuh uang yang banyak, padahal umrah dan haji itu kata Rasulullah SAW menjauhkan kita dari kefakiran, menjauhkan kita dari kemiskinan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang tidak mampu untuk umrah atau berhaji. Busyra liman ajiza anil haji. Ada suatu amalan yang dimana amalan ini setara dengan haji. Walil muslim an yaghtam mithl ajrul hajj. Bagi kita betul-betul ya, namanya kita memiliki umur yang pendek. Kita ini harus bukan hanya mempersiapkan amalan yang kuantitas, tapi kita juga harus mempersiapkan amalan yang berkualitas.
Bagaimana kita mengetahui amalan-amalan yang berkualitas? Ya tentu saja dengan ilmu dan banyak membaca. Dan dari hadis Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'u syams, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di masjid, cukup? Belum. Ya. Summa qa'ada, lalu dia baka, duduk di masjidnya, duduk. Jadi setelah salat subuh tersebut dia duduk. Yadhkurullah hatta tatlu'us syams, lalu dia berzikir. Berzikir di sini banyak, ibadah berzikir itu banyak, bisa mengaji, bisa berzikir azkar, subhanallah subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga zikir juga dengan salawat, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ya. Dan jangka waktu dia duduk ini sampai syuruk ya. Syuruk ya, bukan huruf, huruf terbenam ya. Syuruk itu terbit sampai tatlu'us syams, sampai udah lumayan tinggi, sudah ada cahayanya. Dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, di pondok pesantren ya, termasuk banyak pondok pesantren, pondok kita dulu, kita ada namanya setelah maghrib itu nggak boleh keluar, namanya kita harus bakok, disebut bakok. Jadi kita nunggu sampai waktu matahari terbit ya, jam 7, jam setengah 7 lebih ya, itu kita sholat 2 rakaat, kita pulang, baru kita pulang. Hadis diriwayatkan oleh Rawahu Tirmidzi an Anas Sahihul Jami', di kitab Sahihul Jami'. Ya. Hadis yang Jami'. Maka dari itu untuk kita menjadikan ibadah yang kualitas ya. Ana sendiri belajar dari orang Arab. Dalam mereka itu membagi waktu mereka untuk menjadikan ibadah itu betul-betul kualitas. Ya, ibadah kuantitas kewajiban ya. Kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Ini adalah ibadah kewajiban. Yang mengingatkan itu Allah. Salat 5 waktu, dengan azan ya kita datang, dengan azan kita datang. Terkadang kita harus membuat suatu ibadah yang itu tidak membutuhkan ingatan, tidak perlu diingatkan oleh Allah. Kita ibadah sendiri. Seperti orang Arab ya, orang Arab ya. Syekh beliau ini dia mengkhususkan hari Jumat sore. Di Jumat setelah asar sampai maghrib dia matikan HP-nya. Dia pergi ke masjid, dia mengaji. Padahal dia di waktu yang sangat sibuk ya. Banyak kegiatan dia, anak dia tuh sudah banyak, 6 anak dia. Ditinggalin semua, dia pergi ke masjid setelah ba'da asar sampai maghrib. Karena itu adalah waktu afdalil waqt fil usbu, waktu terbaik dalam seminggu. Hari terbaik dalam seminggu hari Jumat, dan waktu terbaik di hari Jumat adalah waktu habis asar ya, sebelum syuruk. Betul-betul dia bakok di masjid. Salah satu ibadah yang kualitas yang dia lakukan juga ya. Di kala bulan puasa, dia punya beberapa usaha. Ya, termasuk beberapa usaha kurma dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan dia kosongkan jadwal dia, HP dia itu benar-benar slow respon gitu. Anda lihat betul dia bagaimana di hari bulan Ramadan. Dia pergi safar bersama keluarganya ke Mekah menggunakan mobil.
perjalanan 18 jam. Menggunakan mobil, hingga mereka sekeluarga ini bisa menghabiskan waktu 1 bulan penuh di Mekah. Kayak kita anak kadang-kadang punya cita-cita gitu. Semoga Allah berikan rezeki kayak dia ini ya. Bawa sekeluarga, ayo kita nginep di Mekah gitu. Kita nggak tahu ya rezeki dari mana saja insya Allah. Penting kita punya azam dulu ya. Kita bayangkan ya, pahala yang dia dapatkan itu, pertama dia sholat di Masjidil Haram, sudah jelas. Kedua di bulan puasa. Ketiga sholat jamaah misalnya, dihitung lipat ganda lagi. Lalu bagaimana jikalau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Begitu kualitasnya ibadahnya dia ya. Subhanallahil azim. Ya. Dan ini enggak semua ya, enggak semua orang Arab seperti itu ya. Bahkan ada yang ya, subhanallah, rumah dia dekat Ka'bah, tapi dia umroh baru sekali seumur hidup. Jadi yang namanya umroh dan haji ini bukan masalah kesempatan, tapi ini malah qasad, masalah keinginan hati sebenarnya. Siapapun bisa untuk umroh dan haji itu. Tapi kecondongan dia, sebagaimana dalam bahasa sendiri haji itu namanya qasdu, tujuan. Ketika hati itu berazam kuat, berangkat ya berangkat. Makanya kita tidak heran ada yang berangkat haji pakai sepeda ontel. Ya. Itu secara akal gimana itu haji ya. Yang bahkan berangkat kemarin ada yang pakai motor ya. Berangkat haji pakai motor gitu. Nah, kita Surabaya aja mungkin pijatnya 3 bulan nih. Ya, motor ya. Subhanallah jauh. Tapi dia dengan azam dia, dengan qasdu dia berangkat haji. Bayangkan orang rumah dia ada seorang ya. Kita sebutkan ya, salah satu orang Arab ya, pernah kita wawancara gitu. Dia kerja taksi di situ. Taksi ya lewat-lewat terus Mekah, ya. Lewat-lewat terus Masjidil Haram gitu. Tapi dia umroh baru sekali, anak umroh katanya. Masya Allah, umroh baru sekali. Ya. Sedangkan kita ngempet-ngempet gitu umroh. Ya. Kita waktu jadi mahasiswa ya, waktu itu umroh itu kan. Ya walaupun kita di Arab Saudi tetap perlu biaya. Ada biaya hotel, ada biaya makan. Kita dapat uang saku ya dari kampus 800 real 1 bulan. Sedangkan untuk penghabisan biaya untuk umroh itu ya 500 real minimal ya. Kita 3 hari makan, perjalanan. Karena anak waktu itu kuliahnya di Riyadh. Riyadh itu 18 jam ya. Kayak sini Jakarta ya. Pakai bus gitu-gitu. Pakai bis, biaya bis berapa, bolak-balik berapa. Waktu itu, waktu anak berangkat pertama kali ke Saudi, ya, dapat uang saku dari ayah waktu itu 500 real ya, 2 juta kita tukarkan di Bekasi waktu itu masih ingat, 500 real, dan uang cair, uang dari dari kampus itu masih lama. Secara hitung-hitungan ini uang kalau misalnya anak buat umroh, gak cukup buat mangan. Bakal kita Indomie terus lah sisanya nih. Kalau saya paksa kan, tapi anak paksakan untuk umroh. Waktu itu alhamdulillah punya modal bahasa Arab. Udah nunggu aja nih teman-teman gitu, bakal umroh nunggu kapan gitu kan. Ini baru datang udah pengen umroh ini. Uang 500 real. Ujug-ujug udah siap-siap barang keluar gitu ya. Cari taksi gitu. Anak waktu itu cari taksi, cari bus yang paling murah. Subhanallah, pengalaman luar biasa ya, busnya itu. Kalau di sini kita kayak bis Mulyo, mungkin ada yang tahu, banyak yang tahu Mulyo. Belakangnya itu dibuka ya. Apa namanya? Mesinnya dibuka karena panas ya, karena luar biasa. Kalau kita dari Riyadh ke Mekah itu, kiri kanan tuh udah padang pasir, nggak ada rumah. Kita mungkin dari sini ke Jakarta, kiri kanan, ini Tegal, nih Cianjur, lewat rumah, lewat kebun pisang, lewat rumah lagi. Ini sana enggak. Riyadh, kita keluar dari wilayah Riyadh, nanti 18 jam tuh nggak ada rumah, sama sekali nggak ada rumah. Perjalanan 16 jam, 17 jam, itu betul-betul padang pasir. Ya. Samping anak waktu itu orang IPB. IPB itu istilah India, Pakistan, Bangladesh. Dia orang Pakistan ya, di sana mendominasi orang Bangladesh. Kita nggak ada separuhnya mereka di sana.
Kita samping mereka, dia mungkin kayaknya kerja kasar ya, lumayan kerja kasar ya. Kayaknya belum mandi berapa hari gitu ya. Kita Allah subhanallah, supaya dia umroh nggak boleh ngumpat, nggak boleh ngumpat ya. Tapi subhanallah ya, jadi ujian kita waktu umroh. Tapi subhanallah ada hikmah tersendiri ketika ana umroh bersama dengan mereka ya. Ketika umroh dengan mereka ternyata ana bisa cara hidup hemat ya. Bagaimana trik kita untuk bisa mengepres uang ketika di Mekah. Ya ikut sama mereka. Ternyata mereka itu beli roti 1 real tuh 3.000, besarnya segini, roti tamis namanya. Itu bisa dimakan 3 kali ya. Jadi 3.000 rupiah buat 3 hari. Kuahnya kuah daging memang, tapi nggak ada dagingnya. Subhanallah. Jadi kita sobek, kita makan. Yowis, kita penting tawaf, yang penting umroh. Belajar cara hemat ya. Ya ternyata memang kalau anda lihat dari gaya orang Indonesia beda ya. Orang Indonesia kan, orang nasi orang mangan ya. Udah makan roti, ubah sama ayamnya, tapi belum makan nasi. Udah makan belum? Belum. Nasi dulu kita. Masih habis banyak. Sama mereka bisa ngepres biaya, jadi sisa uangnya alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.